Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Arifin, kelas D reguler, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan menerangkan wujud cinta tanah air dan patriotisme. Slide yang pertama, cinta tanah air. Pengertian cinta tanah air adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah air. Cinta tanah air ini adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Di sini ada bentuk-bentuk cinta tanah air. Yang pertama, Budi Utomo, organisasi pemuda yang didirikan tanggal 20 Mei 1945. Yang kedua, Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, para tokoh-tokoh pencetus proklamasi 1945. Di sini ada wujud cinta tanah air. Sebagai mahasiswa, wujud cinta tanah air adalah dengan mengadakan kegiatan sosial, kegiatan mahasiswa yang bersifat positif, gerakan penghijauan, kebersihan, karya wisata dan lainnya. Dan belajar dengan tekun hingga kita juga dapat ikut mengabdi dan membangun negara kita agar tidak ketinggalan dari bangsa lain. Menjaga kelestarian lingkungan, tidak memilih-milih teman dalam bergaul, berbakti pada nusa dan bangsa, berbakti pada orang tua, bapak, ibu, atau guru. Di sini juga ada unsur-unsur tanah air. Ada rasa cinta pada tanah air, ada yang mencintai, ada yang dicintai, ada tujuan cinta tanah air. Pembangunan nasional adalah wujud dari cinta tanah air. Ciri-cirinya ada 4 ciri di sini. Yang pertama, rela berkorban untuk tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangsa berbangsa, berbahasa dan bertanah air Indonesia. 3, giat dalam melaksanakan pembangunan dari segala bidang. 4, ikut mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Di sini juga manfaat cinta tanah air. Manfaat yang pertama adalah memberi aman dan damai. Yang kedua, penggunaan negara dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pendapat negara akan meningkat. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat karena aman dan damai. Di sini ada cara-cara meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang pertama, mempelajari sejarah dan jasa perjuangan para pahlawan perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, menghormati simbol-simbol negara seperti Garuda, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri agar pengusaha lokal bisa maju. Yang kelima, ikut membela serta mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan negara. Yang keenam, turut serta mengawasi jalannya pemerintah dan membantu meluruskan yang salah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Yang ketujuh, membantu mengharumkan nama bangsa dan negara kepada negara asing, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedelapan, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar pada acara resmi negara. Dan yang kesembilan, berdoa dan beribadah kepada Allah untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan yang kesepuluh, membantu mewujudkan ketertiban dan ketentraman lingkungan maupun nasional. Selanjutnya yaitu patriotisme. Patriotisme adalah sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Asal kata patriot dan isme yang berarti sifat kepahlawanan, jiwa pahlawan, atau heroism, dan patriotis. Dalam bahasa Inggris, patriotisme berkaitan erat dengan nasionalisme, yang mana nasionalisme itu sendiri bermakna paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial maupun aktual bersama-sama berusaha mencapai, mempertahankan dan mengabdikan
identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan sebuah bangsa. Hal itu tertuang dalam kalimat pertama UUD 1945 yang berbunyi, sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Secara yuridis, konstitusional patriotisme merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Dijelaskan dalam UUD 1945, Pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Maknanya, seluruh warga negara tidak hanya berhak, tapi kewajiban menjadi patriot bagi Indonesia. Meskipun sudah merdeka, perjuangan bangsa Indonesia belum berakhir, seperti yang tertuang dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945. Yang berbunyi, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ciri-ciri patriotisme. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, tidak kenal menyerah. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini ada kegiatan yang mencerminkan jiwa patriotisme. Yang pertama, mengikuti upacara hari besar kenegaraan, dan yang kedua mengikuti kegiatan bakti sosial. Yang ketiga mengikuti kegiatan kepemudaan seperti pramuka dan palang merah remaja. Yang keempat mengikuti apresiasi seni dan budaya. Kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cinta tanah air dan patriotisme berkaitan erat. Keduanya sama-sama mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu. Membela, melindungi tanah air dari ancaman dan gangguan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.